Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Yuli Puspitasari, Kepala Sekolah TK Miftul Falah, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan anak usia dini adalah fase emas bagi tumbuh kembang anak. TK Miftul Falah berada di lingkungan pedesaan, kaya dengan potensi alam, menghadirkan inovasi pembelajaran lestari, literasi seru di Taman Eksplorasi, sebagai upaya mengembangkan 6 keterampilan literasi dasar anak di era digital. TK Miftul Falah memiliki potensi alam yang sangat besar. Namun, pembelajaran sebelumnya masih berpusat di dalam kelas dan didominasi LKA. Padahal, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di sisi lain, guru masih memerlukan penguatan keterampilan digital. Orang tua pun masih berpikir bahwa belajar adalah menulis, bukan eksplorasi. Maka, melihat kebutuhan ini, saya mengembangkan sebuah inovasi, di mana inovasi ini saya beri judul dengan Lestari, sebagai model pembelajaran berbasis alam yang dipadukan dengan media digital sederhana untuk menguatkan 6 keterampilan literasi dasar anak. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan muncul. Yang pertama, guru belum terbiasa merancang rencana pembelajaran berbasis eksplorasi alam, pemanfaatan teknologi digital belum optimal, sekolah belum memiliki zona eksplorasi alam yang terstruktur, kemudian orang tua khawatir anak kotor dan belum memahami manfaat pembelajaran berbasis alam. Tantangan inilah yang akhirnya menjadi motivasi saya untuk melakukan perubahan. Dalam aksinya, saya melakukan 5 aksi nyata, yaitu ZLC, mediasi, gemercik, taman literasi, dan BSH. Apa itu ZLC? ZLC merupakan singkatan dari Zona Lestari Ceria. ZLC ini sebagai ruang pembelajaran luar kelas, yang terbagi menjadi zona tanah, zona tanaman, zona air, zona bebatuan, dan zona alam sekitar. Setiap zona diberi ikon dan rambu keamanan, ditempatkan berdasarkan kebutuhan tema mingguan, dan disesuaikan dengan refleksi guru. Pembelajaran dirancang seperti sentra kecil yang fleksibel dan ramah anak. Aksi yang kedua yaitu mediasi. Mediasi ini merupakan sebuah penguatan guru dalam menggunakan media digital. Untuk mendukung pembelajaran mendalam, guru mengikuti pelatihan internal penggunaan aplikasi digital sederhana. Yang diantaranya yaitu Google Lens, Canva Edu, CapCut, dan Podcast. Google Lens berfungsi untuk mengidentifikasi objek alam. Kemudian Canva Edu atau CapCut untuk dokumentasi dan portofolio. Adapun podcast yaitu untuk merefleksi pengalaman belajar anak. Dengan mediasi ini, guru menjadi lebih terampil dan percaya diri dalam menggunakan media digital untuk membantu proses pembelajaran. Aksi yang ketiga yaitu gemercik, gerakan merancang rencana pembelajaran asik. Setiap minggu, guru mengikuti gemercik, yaitu penyusunan rencana pembelajaran asik dalam komunitas belajar MIFA Beraksi. Di sini guru belajar kolaboratif untuk merancang kegiatan berbasis alam yang kontekstual. Aksi yang keempat yaitu Taman Literasi. Kolaborasi dengan orang tua diwujudkan melalui kegiatan Taman Literasi. Orang tua mendampingi anak menjelajah alam di rumah dan membaca buku bersama. Dokumentasi dikirim ke sekolah sebagai bagian dari portofolio lestari. Dan aksi yang terakhir yaitu BSH, Budaya Sekolah Hijau. Melalui budaya sekolah hijau, anak belajar mengelola sampah dan merawat mini garden hasil kolaborasi sekolah dan orang tua. Dari kegiatan ini, anak belajar literasi lingkungan, sains, dan kemandirian. Dan alhamdulillah, dari 5 aksi nyata yang telah dilakukan, program Lestari memberikan dampak nyata. Anak lebih antusias, aktif bertanya, dan mampu mengidentifikasi objek alam. Guru lebih kreatif dan kompeten menggunakan media digital. Orang tua lebih terlibat dan semakin paham manfaat pembelajaran alam. Lingkungan sekolah berubah menjadi ruang belajar hijau yang hidup. Sebagai kepala sekolah, saya belajar bahwa alam adalah laboratorium terbaik dan teknologi dapat menjadi mitra pembelajaran yang bijak.
Kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan. Dan berdasarkan hasil analisis, 90% guru menunjukkan sikap kompetitif dan semangat berkarya. 80% orang tua terlibat aktif dan mengapresiasi kegiatan eksplorasi alam ini. Program Lestari membantu saya melihat bahwa pembelajaran alam itu sangat kaya. Anak-anak lebih fokus ketika mereka belajar langsung, dan tugas guru menjadi lebih hidup. Anak-anak aktif bertanya dan menemukan sendiri pengetahuan. Integrasi digital seperti Google Lens dan podcast Suara Lestari sangat membantu mengembangkan literasi bahasa. Sekarang Ibu bertanya sama Alena, kegiatan mana yang Alena sangat sukai di zona bebatuan? Kegiatan yang tadi, yang kedua Ibu, Mana? yang kita meneliti batu kerikil dengan Google Lens. Hebat! Sejak mengikuti program Lestari, anak saya jadi sering bercerita tentang apa yang ia temukan di sekolah. Ia jadi lebih penasaran, suka bertanya, dan suka menyiram tanaman di rumah. Pembelajaran terasa lebih bermakna karena anak benar-benar mengalaminya sendiri. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi lembaga lain. Mari kita bersama-sama menghadirkan pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan lestari bagi anak-anak kita. Lestari. L. Lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. E. Evaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan. S. Sumber daya yang ada menjadi modal awal untuk berkarya. T. Tanamkan kemitraan untuk mendukung program. A. Aplikasikan secara berkelanjutan. R. Refleksikan. I. Inovasi baru menjadi motivasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari, pintar.